Salam pemirsa, 27 Juni 2025, situasi politik di Timur Tengah kembali memanas setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk pertama kalinya muncul ke hadapan publik sejak tercapainya gencatan senjata antara Iran dan Israel. Dalam pidato televisi nasional pada Rabu malam, Khamenei dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa Iran telah mengalahkan Israel serta menampar Amerika Serikat. Klaim ini segera memicu respon keras dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang saat ini masih memegang pengaruh besar di kancah politik global. Pidato kemenangan Khamenei dan retorika anti-AS. Khamenei, yang sejak awal konflik jarang tampil ke publik, muncul di tengah euforia masyarakat Iran. Ia menegaskan, Israel sudah mengalami kekalahan besar, Amerika pun telah kita tampar di hadapan dunia. Pidato tersebut disambut sorak-sorai para pendukung garis keras rezim, sementara para pejabat senior Iran menegaskan kemenangan ini sebagai simbol kekuatan Islam. Namun, pernyataan Khamenei justru memancing reaksi keras dari Washington. Trump, Khamenei berbohong dan saya bisa saja mengakhiri hidupnya. Donald Trump, melalui unggahan di jejaring sosial dan dalam wawancara singkat di Mar-a-Lago, mengecam pernyataan Khamenei. Ia menuding pemimpin tertinggi Iran itu berbohong dan tidak tahu malu. Trump bahkan secara eksplisit mengecam bahwa ia mengetahui lokasi persembunyian Khamenei dan bisa saja meminta Israel atau militer AS mengakhiri hidupnya, namun justru telah menyelamatkannya. Trump mengungkapkan, dirinya sempat mempertimbangkan opsi pencabutan sanksi ekonomi terhadap Iran, langkah yang dinilai bisa memperbaiki kondisi ekonomi Iran pasca konflik. Namun karena pidato provokatif dan sikap bermusuhan dari Khamenei, Trump memutuskan menghentikan seluruh upaya pencabutan sanksi. Iran harus memilih untuk kembali ke tatanan dunia yang beradab atau bersiap menghadapi isolasi dan kehancuran ekonomi lebih parah. Tegas Trump, ia menutup pesannya dengan kalimat bernada sindiran. Saya harap para pemimpin Iran sadar, madu selalu lebih efektif daripada cuka. Gencatan senjata Iran-Israel, Amerika keluarkan peringatan evakuasi darurat. Usai 2 pekan konflik panas, Iran dan Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata. Pemerintah Iran mulai membuka kembali sebagian wilayah udaranya untuk lalu lintas sipil, pertanda bahwa ketegangan perlahan menurun. Namun demikian, suasana tetap mencekam. Kedutaan virtual Amerika Serikat di Iran secara mendadak merilis peringatan darurat. Seluruh warga negara AS, terutama yang berkewarganegaraan ganda, diminta segera meninggalkan Iran. Dalam pernyataannya, kedutaan virtual AS menegaskan bahwa meskipun beberapa bandara utama seperti di Teheran telah kembali beroperasi, jadwal penerbangan masih sangat tidak pasti akibat situasi keamanan yang belum stabil. Warga negara AS dianjurkan segera memantau informasi terbaru dari maskapai dan media lokal. Jika jalur penerbangan keluar Iran mendadak ditutup, opsi pelarian darat ke negara-negara tetangga seperti Azerbaijan, Armenia, Turki atau Turkmenistan menjadi prioritas. Tidak ada bantuan konsuler, siaga mandiri wajib dilakukan. Sejak tahun 2009, Amerika Serikat tidak lagi memiliki kantor kedutaan atau konsulat di Iran. Seluruh komunikasi resmi hanya dilakukan melalui platform daring. Kedutaan virtual AS mengingatkan bahwa pemerintah Amerika tidak dapat memberikan bantuan evakuasi langsung di lapangan. Warga AS diminta segera mendaftarkan diri dalam program daftar siaga Departemen Luar Negeri, menyiapkan rencana darurat, dan memastikan seluruh anggota keluarga mengetahui langkah evakuasi mandiri. Warga Amerika di Iran juga diwajibkan menyiapkan cadangan makanan, air bersih, obat-obatan, dan menjaga alat komunikasi tetap aktif. Komunikasi secara berkala dengan keluarga di luar Iran sangat dianjurkan. Jika situasi memburuk dan evakuasi fisik menjadi mustahil, warga diminta mencari tempat perlindungan yang aman dan menyusun rencana kontingensi untuk segala kemungkinan. Kedutaan juga menyoroti potensi pemerintah Iran memutus akses internet dan telepon tanpa pemberitahuan, sehingga setiap warga harus memiliki jalur komunikasi cadangan. Risiko ganda bagi pemegang dewi kewarganegaraan. Bagi warga AS yang juga memiliki kewarganegaraan Iran, risiko menjadi jauh lebih tinggi. Iran tidak mengakui status dewi kewarganegaraan. Mereka menganggap seluruh pemilik paspor Iran sebagai warga penuh dan sepenuhnya tunduk pada hukum Iran. Akibatnya, perlindungan dari Amerika tidak berlaku, bahkan mereka bisa sewaktu-waktu ditahan, diintegrasi, atau paspornya disita apabila terdeteksi memiliki hubungan dengan AS.
Kedutaan virtual AS mengimbau agar doi warga hanya menggunakan paspor Iran saat keluar dari negara tersebut, lalu mengurus visa negara tujuan transit untuk mendapatkan kembali dokumen AS jika memang harus mengganti paspor di negara ketiga. Penutup, ketidakpastian dan risiko tinggi masih membayangi. Meskipun gencatan senjata antara Iran dan Israel telah diumumkan, situasi keamanan masih sangat rapuh. Retorika panas dari para pemimpin, ancaman balasan militer, hingga potensi kekacauan sosial membuat peringatan evakuasi dari Amerika Serikat terasa sangat serius. Kedepan, nasib warga asing di Iran akan sangat bergantung pada perkembangan politik yang dinamis dan tidak terduga, serta kebijakan pemerintah Iran yang sering berubah sewaktu-waktu. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.